Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari ini Minggu 31 Mei 2020. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng dan tim ibadah online melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Kasinta Menteng. Kemudian selanjutnya dalam rangka mendukung pelayanan persembahan syukur anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri, hari Minggu atau hari besar gereja, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta pembangunan dapat diserahkan melalui bendahara jemaat GKI Kasinta Menteng atau diantar langsung dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor majelis jemaat setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Dapat juga ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng, rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng, nomor rekening seperti yang tertera pada slide. Dan bukti transfer dapat dikirim melalui via WhatsApp ke bendahara majelis jemaat sebagai bahan laporan. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili penetua diakon yang bertugas hari ini, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Napitarung STH atas penyampaian firman pada saatnya nanti. Demikian warta jemaat. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di kota Palangkaraya, maka kami sampaikan yang pertama adalah salam sehat, tolak corona, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk saat teduh. Kita memulai ibadah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 237. Bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Terimalah potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Jemaat kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 240A bait yang pertama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu ada indah, kita balas surgamu. Aku puji Gunung Kokoh, gunung pengasihanmu. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik mulai perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita pengampunan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan parang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Pembacaan Alkitab diambil dari Bilangan pasal 11, ayat yang ke-24 sampai yang ke-30, dengan perikop ke-70 orang tua-tua.
Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ambil sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Meldad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekalian orang percaya memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita diperhadapkan kepada firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendalami firman-Mu sebagai makanan bagi rohani kami. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima firman-Mu dan kehendak-Mu itu berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang pasti pernah merasakan rasa takut, dilanda oleh rasa ketakutan, bahkan dihantui oleh ketakutan. Dan banyak penyebab dari rasa takut itu. Baik itu penyebab nyata sedang terjadi, ataupun yang baru mungkin terjadi. Saya mengambil contoh, saudaraku. Ketakutan yang kita alami saat ini memang nyata terjadi. Itu wabah virus corona
sakit dan kematian. Salah satu cara untuk menghindarinya ialah social distancing, physical distancing, cuci tangan, jaga kebersihan, dan ada banyak hal yang tadi dihimbau oleh pemerintah. Ketakutan kembali menguat jika kita berpikir ke depan dampak dari virus corona ini terhadap perekonomian bangsa. Dan mungkin akan terjadi seperti yang dikatakan akan mengubah tatanan kehidupan kita yang lebih dikenal dengan istilah new normal. Hidup normal baru. Saudara-saudaraku, jika kita dilanda ketakutan itu adalah manusiawi. Karena ketakutan lahir dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 menceritakan bahwa para murid Tuhan Yesus merasakan atau dilanda ketakutan usai peristiwa kematian guru yang mereka hormati. Terlihat dengan pintu-pintu dikunci di dalam ayat 19. Mereka bersembunyi dari kerumunan orang-orang Yahudi. Dan sangat masuk akal. Karena selama kurun waktu 3 tahun mereka selalu bersama dengan Yesus. Dan setelah Yesus disalib mereka merasa bahwa mereka pun turut menanggung akibat hukuman yang dialami oleh Yesus. Bahkan peristiwa itu seperti mimpi buruk. Tatkala mereka memejamkan mata untuk sejenak tertidur. Saudaraku yang dikasih. Dalam rasa takut yang mereka miliki, satu hal yang bisa dilakukan oleh mereka adalah tinggal diam di rumah. Dengan pintu-pintu terkunci. Dan dikatakan disitulah mereka berkumpul sambil memuji Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka alami. Oleh sebab itu ia datang menjumpai mereka dan masuk ke ruangan itu tanpa membuat pintu itu terbuka. Kehadirannya juga mengejutkan mereka, bahkan mereka mengira ia hantu. Tapi mereka mulai mengenalnya ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu dikatakan Yesus dalam ayat 19 dan 21. Perkataan yang menenangkan, sekaligus memberikan kekuatan dan keberanian yang baru bagi murid-murid. Saudaraku, perkataan Yesus ini adalah sebagai bentuk kehadirannya yang mengalahkan dimensi ruang dan waktu dengan menembus pintu-pintu terkunci. Pintu-pintu terkunci ini semacam belenggu ketakutan yang mengikat para murid. Dan orang percaya dalam berbagai kejadian dan masalah yang mereka hadapi. Kehadiran Yesus dan damai sejahtera yang dibawa dan diberikannya adalah untuk memutuskan belenggu ketakutan dan menggantinya dengan damai sejahtera dalam kehidupan para murid dan orang-orang percaya, harus kita yakin. Kehadirannya untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit atau hidup. Dengan itu yang menunjukkan tangannya bekas paku dan lambungnya yang telah ditusuk di dalam ayat 20. Kehadiran juga sekaligus memberi mereka Roh Kudus. Di dalam ayat 22 ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Catatan bagi kita, inilah pencurahan Roh Kudus dari Tuhan Yesus yang pertama kali sebelum disempurnakan dengan nyala lidah api saat hari Pentakosta yang disaksikan banyak orang di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudaraku, hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus sesuai janji Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Ada beberapa hal yang patut kita pahami dan maknai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Pentakosta dimaknai sebagai pencurahan Roh Kudus yang mengaruniakan keberanian, keyakinan yang baru serta karunia untuk berbicara sehingga dapat bersaksi dan menjadi saksi baginya di dalam ayat 21. Melalui kesaksian itu juga para murid mengarahkan hidup umat percaya untuk hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Di hari Pentakosta ini juga yang menentukan hidup orang percaya dan perkembangan gereja hingga saat ini bahkan nanti. Saudaraku,
Kalau kita mau maju dalam kehidupan kita, kalau kita mau gereja kita berkembang, maka di dalamnya diperlukan integritas orang percaya dalam imannya dan dalam pelayanannya. Itulah tema dari NAS, tema untuk 1 bulan dari gereja Kalimantan Evangelis, melayani dengan integritas. Maka sebab itu saya katakan tadi, kalau kita mau maju akan kehidupan kita, kalau kita mau maju gereja kita berkembang, maka di dalamnya diperlukan integritas orang-orang percaya dalam imannya dan dalam pelayanannya. Dan kemudian menjadi saksi. Tidak hanya perlu keberanian, namun juga pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, bahkan juga keuangan kita. Saudara, Roh Kudus adalah semacam energi untuk merubah ketakutan menjadi keberanian, dari yang diam menjadi berbicara, dari yang tak bersaksi menjadi pemberi pengajaran. Semua ini terjadi karena Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Yang kedua, perkataan Yesus adalah bentuk kehadirannya. Oleh sebab itu ketika ia berkata, damai sejahtera bagi kamu, mereka yang awalnya takut menjadi kuat, berani, bahkan dipenuhi sukacita. Itu sebagai bukti ketika kita hidup bersama dengan Yesus dan tinggal dalam perkataannya, maka damailah kita, maka kuatlah kita, maka sejahteralah hidup kita. Tetapi apabila kita menguji diri dalam ketakutan, maka kita tidak akan bisa merasakan damai itu, saudara. Atau damai itu sepertinya terkunci, tidak dapat kita rasakan. Ingat perkataan Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu cara kita untuk membebaskan kita dari ketakutan adalah meminta, berdoa, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Saudaraku, kehadirannya yang mengalahkan dimensi ruang dan menembus pintu-pintu terkunci. Sebagai bukti dari perkataannya dalam tema di hari Pentakosta, akulah yang awal dan yang akhir. Atau lebih dikenal, akulah yang Alfa dan Omega. Hari ini membuat kita mengerti ketika Yesus berkata, jangan takut. Mengapa? Karena kita hidup dan berada di tempat dan ruang antara yang awal dan yang akhir. Artinya, dia selalu ada dan tidak tinggalkan kita. Dia ada untuk keberanian, kekuatan, penghiburan, dan berkat bagi kita. Ia ada untuk memberikan pengharapan, sukacita, dan keselamatan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saya mewakili majelis jemaat dan semua orang atas semua saudaraku yang bertugas pada saat ini mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk melakukan firman itu. Beri kami juga kemampuan menjadi saksi bagi-Mu untuk memberitakan Injil, yaitu kabar keselamatan dan pengampunan. Kabar keselamatan yang membangkitkan iman dan pertobatan. Kami berdoa untuk sekalian umat-Mu, jemaat-Mu, dan keluarga-keluarga kami yang menjalani kehidupan di tengah dunia ini, baik dalam kemakmuran dan kebahagiaan, bahkan di tengah masa sulit, takut dan khawatir karena wabah virus corona ini, supaya tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala yang terjadi. Engkau juga yang sanggup memberi yang terbaik ketika kami meminta. Tolonglah kami untuk terus percaya bahwa Engkau menyertai kami, keluarga kami, anak-anak kami, menyertai dan memberkati usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan kebaikan. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja dan memberkati dalam cara kerja pemerintah, gugus depan penanganan COVID-19, dokter atau perawat, relawan, dan semua orang yang telah memberikan diri, harta kekayaannya untuk membantu menanggulangi virus corona ini, atau untuk menghentikan mata rantai virus corona, bahkan memberkati para peneliti kesehatan untuk menemukan vaksin untuk mencegah dan mematikan virus ini. Kami berdoa juga supaya gereja dan persekutuan umat-Mu tetap utuh, bertumbuh dan berkembang dalam masa sulit sekalipun, dan persiapkan kami untuk menjalani kehidupan dalam tatanan kehidupan yang baru karena dampak virus corona ini.
Kami berdoa bagi yang sakit disembuhkan, yang bergumul dan berbeban berat dikuatkan, yang berluka dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan. Dalam lindungan-Mu dan berkat-Mu lah ya Tuhan, semua petugas menjalankan tugas mereka dalam menangani bencana dan wabah virus ini, supaya tetap aman dan sehat. Bahkan keamanan, perlindungan, dan keselamatan Engkau berikan juga bagi kami sekalian, umat-Mu yang percaya kepadamu. Demikian semua kami, jemaat-Mu, menjadi jemaat yang merasakan ketenangan, kekuatan, dan semangat di dalam menjalani kehidupan karena perlindungan-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, Inilah saat bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Nas pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan kerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat yang ke-35. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena karunia dan berkat yang selalu boleh kami terima dan nikmati. Hingga pada saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu, semua datang daripadamu, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan di tempat kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan yang keempat, Ku dengar berkat-Mu turun.
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami yang bertugas pada Minggu 31 Mei 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Jangan takut, sebab Allah kita yang juga Roh itu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Salam.